Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, apa kabar hari ini? Kita akan melanjutkan kembali materi pelajaran kita kelas 12 semester ganjil tentang surat lamaran pekerjaan. Pada pembelajaran kali ini, tujuan pembelajaran kita adalah dengan melihat tayangan materi dan contoh surat lamaran pekerjaan, peserta didik dapat mengidentifikasi isi dan struktur surat lamaran pekerjaan dengan benar. Langkah-langkah pembelajaran kita hari ini, yang pertama, silakan bentuk kelompok sesuai tempat magang saat kalian PKL. Kemudian simaklah penjelasan materi tentang isi dan struktur surat lamaran pekerjaan. Catatlah materi dalam buku tulis Anda. Untuk mengecek pemahaman Anda, silakan kerjakan tugas kelompok dalam LKPD yang nanti akan dibagikan. Kemudian presentasikan tugas di depan kelas. Baik, anak-anak, kita bahas materi tentang surat lamaran pekerjaan. Surat lamaran pekerjaan adalah permohonan untuk memperoleh suatu pekerjaan atau jabatan. Surat lamaran pekerjaan dapat pula didefinisikan sebagai surat yang berisi penawaran keahlian, kemampuan, atau jasa terhadap suatu perusahaan atau instansi tertentu. Nah, surat lamaran pekerjaan ini merupakan salah satu surat pribadi resmi, yaitu surat yang dibuat oleh perorangan dan ditujukan untuk instansi atau lembaga tertentu. Isi surat lamaran harus ditulis dengan singkat, padat, tidak bertele-tele, dan langsung pada persoalan. Surat lamaran pekerjaan setidaknya terdapat 3 hal yang harus diperhatikan dalam isi surat lamaran. Pertama, jabatan yang diinginkan, identitas pelamar yang meliputi nama lengkap, usia, status pernikahan, alamat, dan tingkat pendidikan. Yang ketiga, kualifikasi pelamar, yaitu latar belakang pendidikan, pengalaman kerja, dan keahlian. Surat lamaran pekerjaan tidak mungkin ditulis hingga berlembar-lembar. Oleh karena itu harus dipisah antara lembar utama, yaitu surat lamaran, kemudian lembar lainnya berisi dokumen lampiran, di mana dokumen lampiran ini adalah berkas-berkas yang dibutuhkan oleh instansi atau lembaga yang akan kita kirim surat lamaran pekerjaan. Gunanya untuk menguatkan dasar agar kita diterima di lembaga atau instansi tersebut. Adapun dokumen yang diperlukan biasanya fotokopi ijazah, transkrip nilai, fotokopi KTP, surat tanda pencari kerja, surat kelakuan baik, surat sehat, pas foto, dan lain-lain. Dan yang tidak boleh ketinggalan adalah lembar daftar riwayat hidup atau yang biasa kita sebut dengan kurikulum vitae, di mana daftar riwayat hidup ini meliputi nama lengkap, tempat tanggal lahir, jenis kelamin, kewarganegaraan, agama, status perkawinan, alamat, riwayat pendidikan,
pengalaman kerja, keahlian khusus, dan referensi lainnya. Anak-anak, adapun struktur surat lamaran pekerjaan atau sistematika surat lamaran pekerjaan itu sebagaimana tergambar dalam tayangan berikut. Pertama ada tempat dan tanggal lahir di bagian atas yang paling kanan. Kemudian ada hal, ada lampiran, alamat surat, salam pembuka, isi surat, salam penutup, tanda tangan, dan nama jelas. Adapun penjelasannya sebagai berikut. Pertama, tempat dan tanggal surat. Tempat dan tanggal surat ini menjelaskan lokasi atau tempat dan waktu ditulisnya surat. Contoh, jangan salah, diperhatikan contohnya Belitung, 20 November 2022. Nah, jadi ditulis di Belitung pada tanggal 20 November 2022. Yang kedua adalah hal surat. Hal surat ini menjelaskan sesuatu yang dibicarakan di dalam surat. Nah, membicarakan apakah surat kita? Contoh, hal (2) lamaran pekerjaan. Yang ketiga, lampiran. Lampiran ini menjelaskan jumlah dokumen yang disertakan dalam surat tersebut. Contohnya, lampiran (2) 1 berkas. Lampiran (2) 10 berkas. Penulisan 1 berkas itu ditulis dengan kata 1. Kalau lebih dari 1 angka, maka ditulis angka seperti 10, 11, 12, dan seterusnya. Kemudian berikutnya adalah alamat surat. Alamat surat ini menjelaskan kepada petugas dalam menyampaikan surat kepada penerima. Ada 2 alamat, ada alamat dalam, ada alamat luar. Alamat dalam itu adalah alamat yang tertulis di dalam lembar surat, dan alamat luar itu tertulis di dalam di luar surat atau di amplopnya. Contohnya, kalau di dalam, yang terhormat PT SMM ANJ Agri UP HRD Manajer Jalan Raya Dendang 33561 tanpa titik. Kalau di luar atau di amplop ditambahkan kata kepada, menunjukkan kepada adalah alamat tujuan, yaitu PT SMM ANJ Agri UP HRD Manajer Jalan Raya Dendang 33561. Kemudian yang kelima adalah salam pembuka. Salam pembuka ini sebagai penghormatan terhadap pihak yang dituju. Contoh dengan hormat, koma, atau yang lain misalnya assalamualaikum, koma. Nah, yang keenam, isi surat. Isi surat terdiri dari 3 bagian, yakni alinea pembuka, ada alinea isi, ada alinea penutup. Contoh, untuk alinea pembuka itu berisi dasar pengiriman surat, maksudnya, dan juga pekerjaan yang diminati. Misalkan berdasarkan informasi dari koran apa, misalnya tanggal sekian. Nah, kita bermaksud apa? Mengajukan lamaran pekerjaan sebagai staf misalkan. Nah, itu adalah alinea pembuka. Kemudian isi. Isi di sini berisi identitas dan penjelasan lainnya. Nama,
tempat tanggal lahir dan seterusnya, sampai dengan berkas-berkas yang dilampirkan sebagai bukti pendukung. Kemudian alinea yang ketiga adalah penutup. Penutup ini berisi tentang harapan dan ucapan terima kasih. Baik, anak-anak sekalian, yang ketujuh adalah salam penutup. Salam ini untuk mengakhiri pembicaraan dalam surat. Contohnya hormat saya, koma, kemudian bisa juga wassalam, koma. Dan yang terakhir adalah tanda tangan dan nama jelas. Tanda tangan adalah bukti pertanggungjawaban penulis surat. Jadi belum sah surat kita apabila belum dibubuhkan tanda tangan di atasnya. Termasuk juga nama jelas wajib adanya, karena nama ini menunjukkan bahwa kitalah yang berkirim surat. Demikian anak-anak penjelasan tentang isi dan struktur atau sistematika surat lamaran pekerjaan. Semoga kalian bisa memahami dan bisa membuat surat lamaran pekerjaan sehingga lulus dari SMK, atau apabila kalian berminat untuk kerja di suatu industri atau lembaga tertentu, kalian bisa membuat surat tersebut agar kalian bisa diterima di lembaga atau industri tersebut. Nah, contoh surat lamaran pekerjaan dapat kita lihat sebagai berikut. Lihat bagian atas sebelah kanan, bawahnya ada hal lampiran, kemudian ada yang terhormat, ada dengan hormat, ada alinea pembuka, isi penutup, kemudian salam penutup, tanda tangan dan nama jelas. Demikianlah yang dapat Bapak sampaikan. Mudah-mudahan sekali lagi anak-anakku memahami apa yang sudah kita sampaikan. Akhirnya terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.